Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 2 ini saya akan membahas mengenai deret. Di part 1 saya sudah membahas mengenai barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Dimana kalau yang aritmatika kita menggunakan beda, kalau yang geometri kita menggunakan rasio. Rasio itu perbandingan dari bilangan setelah dibagi bilangan sebelum. Ya, kalau beda, bilangan setelah dikurangi bilangan sebelum. Nah, seperti itu. Itu beda dan rasio. Nah, untuk yang deret, kalau biasanya barisan kita pakai koma, kalau deret ini kita pakai tambah. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah terus ya. Ini boleh 4 sekarang karena nanti akan terhingga. 97 ditambah 98 ditambah 100. Nah, kan selesai. Terhingga kan? Nah, kemudian bagaimana cara kita menjumlahkan semua ini? Kita tambahin salah satu. Jadi 1 tambah 2, 3 ditambah 3, 6 ditambah 4, 10 ditambah 5, 15, begitu seterusnya sampai 100. Itu akan membutuhkan waktu yang lama. Lalu bagaimana caranya kita mempersingkat waktu itu? Nah, caranya kalau orang dulu menggunakan seperti ini. Jadi 1 tarik garis ke bawah, 100 tarik garis ke bawah. Nah, 2 ini jumlahkan. 100 ditambah 1 berapa? 101. Kemudian 2 ditarik ke bawah. Nah, bilangan sebelumnya 100. Lah, kok ini 98 sih? 98, 99. Astagfirullah. Menghitungnya loh. Nggak konsen ini. Ya, gini aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi 99, yaitu 99 tambah 2 adalah 101. Kemudian 3 dengan 98 adalah 101. Begitu seterusnya. Ini juga nanti 97 dengan 4, 101. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita pasang-pasangkan seperti ini, sedangkan ini ada 100, maka pasangnya ada berapa pasang? Ada berapa pasang? 50. Maka 50 dikali 101. 101-nya ini ada 50 kali. Gitu. Nah, terus bagaimana persamaan umumnya? Rupanya persamaan umumnya adalah SN sama dengan AN dibagi 2 dikali A1 ditambah AN. Gitu. Nah, ini bagaimana cara kita membahasakan ini? Kan dari buku ya. Sedangkan kita kan ketemunya 50 kali 101. Dari sini kan kita dapatnya. Jadi 1 ditarik garis, 100 tarik garis, ditambahin 101. Kemudian 2 tarik garis, 99 ini 99 ya. Tarik garis 101 dan seterusnya. Sampai berapa pasang kita punya kalau ini ada 100? Kan berarti 50 pasang. Maka 50 kali 101-nya. Kan gini kita mau menentukan S ke 100. Ya, sama nggak kalau kita nanti masukkan ke persamaan ini? Kita lihat ya. S 100, maka S-nya 100. Nah, ini kan 100 nih. Ini 100, maka N-nya 100. Nah, sekarang AN-nya, AN itu suku ke N. Suku ke N, N-nya kan 100. Suku ke 100, ya 100 nih. 100. Dibagi 2. Dikali A1 suku pertama. 1. Ditambah AN, suku ke N. Suku ke N, suku ke 100. N-nya kan 100. Maka suku ke 100, 100. Maka sama dengan 100 bagi 2, 50 dikali 100 tambah 1, 101. Sama kan? Sama. Maka persamaan ini terbukti. Nah, inilah persamaan umum untuk menentukan ya, persamaan menentukan jumlah suku ke N untuk deret aritmatika. Nah, persamaannya cuma 1. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Dan persamaannya 1 ini. Dari mana asal ini? Dari sini. Asal. Nah, untuk soal-soal nanti ya, di kemungkinan ada di part 3 atau nanti kita buatkan latihan di WA. Jadi nanti latihannya dari situ. Bisa juga kalian cari di buku yang LBOAS yang dari RPS udah saya sebutkan, atau buku-buku lain yang relevan gitu ya. Nah, ini untuk deret aritmatika. Hanya 1 persamaannya ya untuk deret aritmatika ini. Nah, untuk yang deret geometri bagaimana? Kita cek sekarang. Saya ganti kertas dulu. Nah, untuk yang deret geometri, maka yang kedua ini geometri. Misalkan kita punya suatu deret geometri adalah 5 tambah 15 ditambah 45 ditambah 135 ditambah selesai. Sampai ke enggak, ini kok ke
kebiasaan loh, kalau habis ini selesai biasanya titik. Seperti kalimat ya, jadi Susi ingin pergi ke pasar, titik. Ya saya kebiasaan gitu, jangan diikuti ya. Jadi titiknya cukup 3 aja, namanya elipsis, menyatakan tak hingga, akan ke tak hingga gitu. Oke, nah ini rasionya berapa? Kalau ini tadi 5 ditambah 15 tambah ini, kalau kita lihat ya, untuk menentukan rasio 15 dibagi 5 sama nggak dengan 45 dibagi 15? Sama nggak dengan 135 dibagi 45? Ini salah satu faktor utama ya. Jadi faktor utama dan faktor mendasar adalah bahwa rasionya ini harus sama agar mendapat deret yang indah ya, yang cantik ya. Nah sekarang 15 dibagi 5 itu 3, 45 dibagi 15 3, ya kan, 135 dibagi 45 3, maka 3 rasionya. Apakah sudah selesai? Nanti dulu. Nah bagaimana kita menentukan misalkan jumlah dari suku kelima? 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini aja ya, 5 ya. Ini bagaimana cara kita menentukannya? Nah cara kita menentukannya menggunakan persamaan Sn sama dengan A1 dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R, ya kan? Nah suku kelima maka S ke 5. A1 berarti 5 dikali 1 min R nya 3 dipangkatin dengan N nya 5, ya kan, dibagi dengan 1 min R nya 3. Nah maka ini berapa nih, dihitung aja ya. Nah saya ada ini dihitung sendiri, nggak apa-apa, bisa pasti. Nah saya ada saran gini, kalau menuliskan ini dari buku jangan seperti ini ya. Jadi 5 1 min dalam kurung dulu 3 pangkat 5 nya, tutup lagi, kemudian tutup yang besar, kemudian dibagi 1 min 3. Kenapa? Karena pangkat 5 ini bukan punyanya negatif 3, tapi punyanya 3. Jadi kalau saya giniin kan seolah-olah ini punyanya, miliknya negatif 3 kan, jadi negatif 3 pangkat 5, padahal bukan, adalah punyanya 3. Jadi dikurung dulu yang di dalam ya, nih, baru dikurung besar, baru dikurung yang besar. Nah sehingga kalian dapatkan 5 1 min 3 pangkat 5 berapa, kemudian dibagi dengan negatif 2. 3 pangkat 5 itu berarti berapa? 9 kali 9 81. 81 kali 3 berapa? 81 kali 3 ya, 3 243 243 ya, ini biar lebih yakin ya. Nah maka sama dengan 5 dikali negatif 242 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya positif. Nah itu adalah jumlah dari suku kelima. Jumlah dari suku kelima. Jadi 1 ditambah ini, tambah suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat ditambah suku kelima. Ya, jadi penjumlahan sampai suku kelima itu adalah ini hasilnya. Kalian hitung sendiri ya, pakai kalkulator bisa kok. Kalau mau dihitungkan ya nggak apa-apa. Jadi negatifnya kan dikurangi nih, dihilangkan. Maka 5 dikali 242 dibagi 2 kan 121, ya kan? Maka ini akan sama dengan 5, ya kan? 5 terus 10, ya kan? Terus 5 605. Maka jumlah dari 5 ditambah 15 ditambah 45 ditambah 135 ditambah dengan nantinya berapa nih? Kalau ini berarti dikalikan 3 berarti 5 ya, 15 405 ya. Maka kalau ini semua ditambahkan hasilnya akan sama dengan 605. Kalian buktikan sendiri. Nah ini adalah persamaan umumnya, nggak ada cara menentukan khususnya ya. Kalau persamaan umum ini saya belum tahu bagaimana cara menentukan, gimana kok dia bisa dapat persamaan umum ini kan persamaan umum ya. Saya belum tahu, nanti kalian mungkin bisa coba cari sendiri persamaan umum untuk deret geometri terhingga. Nah ada deret terhingga, ada deret geometri terhingga, ada deret geometri tak terhingga. Kalau deret geometri terhingga artinya sampai batas tertentu, misalkan seperti ini ya, sampai ke suku kelima ini, sampai suku kelima. Nah ini merupakan deret yang sifatnya konvergen ya, jadi dia dengan nilai tertentu, tidak sampai tak hingga. Tapi kalau menuju ke tak hingga nilainya, maka akan menjadi deret divergen. Jadi itu bedanya deret konvergen dan deret divergen.